Halo, perkenalkan namaku Wina Ilirian Safira Medianti, NRP 130119025. Hari ini aku akan menjelaskan tentang sistem moneter internasional di Jepang. Untuk definisinya sendiri, jadi sistem moneter internasional adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara di dunia terhadap mata uang lainnya. Suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu sama lain. Sistem moneter internasional menunjukkan seberangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Sejarah sistem moneter internasional di sini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode sistem standar emas. Sistem standar emas internasional ini mulai muncul tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Standar emas pada dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. Periode kedua adalah periode selama perang. Perang Dunia Pertama mengakhiri periode masa emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Pada Agustus 1914, standar emas klasik itu berakhir. Kenapa? Karena negara-negara utama seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia menghentikan penebusan wesel bank mereka yang berupa emas dan mengembargo ekspor emas. Yang ketiga, periode sistem Bretton Woods. Nah, pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan suatu konferensi moneter internasional yang dikenal dengan Bretton Woods. Bretton Woods Conference yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. Lembaga yang dihasilkan seperti IMF, IBRD, atau World Bank. Yang kedua, mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Nah, yang keempat, periode sistem semenjak 1973. Nah, dengan matinya SBW itu tadi sistem Bretton Woods, pada Januari 1976, anggota IMF bertemu di Jamaika untuk menyetujui peraturan SMI yang baru. Nah, 3 elemen kunci peraturan SMI yang baru adalah, yang pertama adalah kurs fleksibel dideklarasikan bagi anggota IMF. Yang kedua, emas secara resmi dibebaskan sebagai aset cadangan internasional. Yang ketiga, negara-negara mengekspor minyak dan negara kurang berkembang diberi akses lebih besar terhadap dana IMF. Nah, yang selanjutnya adalah sistem penetapan kurs. Ada 3 persyaratan mata uang ideal, atau yang kita bilang trinitas yang tidak mungkin. Yang pertama adalah stabilitas kurs tukar. Yang kedua, integrasi keuangan penuh. Yang ketiga, kebebasan moneter. Nah, kurs tukar ditentukan oleh pasar dengan intervensi falas ditujukan pada kurs moderat atas perubahan dan mencegah fluktuasi dalam kurs tukar daripada mempertahankan suatu levelnya. Pada Juli 2005, jumlah terbesar negara atau 36 negara termasuk Australia, Kanada, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat mengizinkan mata uangnya untuk mengambang secara independen terhadap mata uang yang lain. 40 negara termasuk Cina, India, Rusia, dan Singapura mengadopsi bentuk sistem mengambang terkendali. 41 negara tidak mempunyai mata uang nasionalnya. 7 negara termasuk Bulgaria, Hong Kong, dan Estonia mempertahankan mata uangnya, tetapi secara permanen menetap pada uang keras seperti US dollar atau euro. Negara-negara sisanya mengadopsi mengkombinasikan regim kurs tetap dan mengembang. Nah, yang selanjutnya adalah sistem moneter internasional Jepang. Keadaan Jepang berubah pada tahun 1990. Sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Yoshio Suzuki mencermati ada 4 faktor yang terlihat dari tahun itu. Yang pertama, terlalu besarnya surat berharga pemerintah dengan suku bunga yang bebas, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Yang kedua, munculnya sensitivitas para pelaku ekonomi dan perusahaan terhadap pentingnya suku bunga yang tidak dipatok. Ketiga adalah integritas pasar finansial domestik dan internasional sebagai dampak amandemen Undang-Undang Pengendalian Pasar Keuangan dan Perdagangan Internasional. Keempat, adanya peningkatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pasar keuangan Jepang yang diambil dari pasar internasional. Nah, selanjutnya ada namanya sistem perbankan dan fiskal. MOF adalah sebuah kekuatan infrastruktur yang kuat di mana di dalamnya dikoordinasikan aktivitas-aktivitas lembaga keuangan. Menjadi pakar sekaligus patron dari lembaga keuangan Jepang. Dari studi yang dilakukan oleh Elizabeth Norville, mencermati era pembangunan Jepang menjadi 3 periode. Selanjutnya adalah 3 fase di Jepang. Yang pertama adalah fase kelahiran industri. Periode ini adalah pasca Perang Dunia Kedua. Jepang membangun sistem finansial yang menghubungkan kelangkaan modal di Jepang hingga menjadi negara eksportir industri alat berat dengan biaya serendah mungkin. Periode ini ditandai dengan bergantungnya Jepang terhadap Amerika Serikat, termasuk kekuatan militernya. Pada periode ini, Jepang sedikit demi sedikit membuka diri terhadap perekonomian di luar. Yang kedua adalah fase internasionalisasi awal. Percepatan perjalanan keuangan di negara-negara barat membuat Jepang ingin mengembangkan sistem keuangannya sehingga dapat menyelaraskan pembangunan industrinya di luar negeri. Jepang memulai liberasinya perusahaan finansial untuk beroperasi di luar negeri. Pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan ini untuk masuk ke pasar negara-negara yang tidak terlalu diatur sistem mobilitas kapitalnya. Yang ketiga, fase internasionalisasi. Nah, akibat dari tergabungnya pasar keuangan Jepang terhadap pasar keuangan internasional, pemerintah Jepang tidak lagi dapat mengontrol perilaku pasar di market ya. Nah, disinilah Jepang juga mengalami hal yang sama ketika krisis 1990 melanda dan tingkat kepercayaan terhadap MOF itu mulai menurun. Nah, indikator makroekonomi Jepang mengalami keterpurukan pada medio 1990-an dengan presentasi defisit anggaran mencapai 4,2% pada tahun 1996. Presentase utang luar negeri terhadap GDP juga meningkat pesat dari 63% di tahun 1994 menjadi 80% di tahun 1996. Belum lagi ditambah menguntungkannya komposisi demografis masyarakat Jepang. Yang berikutnya adalah kerjasama Jepang terhadap Asia Timur. Nah, kerjasama Jepang terhadap Asia Timur meningkat sangat pesat setelah Jepang banyak menerima kerugian penanda tanganan Plaza Accord Agreement. Di samping barang-barang Jepang menjadi tidak kompetitif di pasar utamanya yaitu Amerika Serikat, Jepang banyak menjumpai persoalan ekonomi internal dengan besarnya terhadap MOF untuk meliberasikan sistem keuangannya. Upaya inilah yang mendorong Jepang untuk meningkatkan investasinya langsung di bidang manufaktur yang terdiri dari 2 bagian. Bagi industri otomotif, penempatan investasi langsung difokuskan pada Eropa Barat dan Amerika Serikat. Bagi industri elektronik dan lainnya, relokasi industri diarahkan pada kawasan Asia dengan pola produksi massa dan buruh yang cukup rendah. Pengebatan kebijakan ekonomi internal dan substitusi secara besar-besaran kepada investasi langsung menjadi pola yang harus dilakukan untuk mengatasi resesi berkelanjutan. Nah, yang berikutnya penasaran dong bagaimana sih sistem moneter internasional Jepang masa kini, yang terkini nih. Nah, Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan, Bank Sentral memutuskan tidak mengubah kebijakannya moneternya maksudnya saat ini dengan harapan bisa menjaga target inflasi. Ekonomi Jepang tumbuh sebesar 2,1% secara tahunan pada Januari dan sampai Maret. Banyak analisis memperkirakan pertumbuhan akan melambat di kuartal mendatang karena pertikaian Amerika Serikat dan Cina merusak perdagangan global. Nah, banyak bank regional Jepang berjuang nih menciptakan keuntungan dari bisnis pinjaman tradisional.
mereka ya, dan menyalahkan kebijakan ultra longgar saat ini. Nah, beberapa dari mereka telah mengalihkan target investasi mereka ke aset beresiko seperti obligasi asing untuk mengimbangi lemahnya bisnis utama mereka nih. Tetapi strategi ini telah menemui tantangan dengan meningkatnya suku bunga Amerika Serikat yang menekan harga obligasi. Nah, itu adalah akhir dari pembahasan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Maaf kalau misal ada salah kata. Dah, sampai jumpa di lain waktu.